Bukan cuma kualitas, tapi mentalitas yang berbicara. Persib Bandung berhasil taklukkan Persija Jakarta di Samarinda. Wow, 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 wow. Baru aja kita nonton pertandingan yang benar-benar luar biasa. Definisi pertandingan derby yang sebenarnya. Pertandingan yang benar-benar menggambarkan persaingan gelar juara di akhir musim. Dan tentu kita udah sama-sama lihat siapa pemenangnya. Pemenangnya ternyata secara mengejutkan bisa diraih oleh sang tim tamu, yaitu Persib Bandung. Wow, wow, wow. Kalau buat Persija, tentu hasil ini jadi hasil yang sangat disayangkan. Artinya dengan skuad musim ini yang bisa dibilang mewah bagi mereka, ternyata di musim ini mereka gak mampu mengalahkan Persib Bandung. Di putaran pertama mereka kalah, begitupun sekarang di putaran kedua. Dan jujur, kemenangan ini bikin gua jadi merinding banget. Bisa dibilang ini adalah perasaan klimaks dari pecinta sepak bola Indonesia. Apalagi buat kalian para bobotoh, wah pasti senangnya gak bisa dihitung pakai angka. Pasti kalian bener-bener bahagia banget, bener-bener senang banget. Karena pada dasarnya kemenangan ini bukan sekedar bikin Persib dapat 3 poin, tapi ada banyak hal yang bisa Persib dapatkan dari kemenangan ini. Bisa dibilang satu kemenangan ini memperbesar peluang, bahkan bisa kita sebut juga hampir mengunci semua peluang yang ada di depan mata mereka. Apa aja hal yang mereka dapatkan? Apa aja yang terjadi di laga tadi? Mari bareng gua Zidan Fatoni, langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang tahu sepak bola. Sebelum kita bahas lebih jauh, kita sedikit flashback dulu ngebahas bumbu-bumbu yang bikin pertandingan ini jadi makin seru. Yang paling utama tentu kita semua tahu, yaitu terkait polemik tempat pertandingan. Ya, Stadion Segiri Samarinda sangat jauh dari lokasi pertandingan yang seharusnya. Bukan maksud buat menjelekan Stadion Segiri, tapi apa yang dibilang Mark Locke tentang stadion ini emang benar. Dia waktu itu pernah bilang kan bahwa cuaca di Segiri cukup panas, lapangannya nggak terlalu bagus. Itu emang benar, karena waktu itu dia membandingkan dengan kualitas rumput GBK. Waktu itu konteks sebelumnya dia emang lagi ngomongin tentang GBK. Dan memang kalau dari segi kualitas tentu rumput Segiri gak sebagus rumput Stadion GBK sekarang. Tapi overall masih oke. Kualitas rumputnya tentu sama sekali gak mengganggu jalannya pertandingan. Dan momen unik lainnya yang terjadi sebelum pertandingan adalah kedatangan masing-masing skuad. Persib yang bertindak sebagai tim tamu ternyata justru malah sampai lebih dulu di Samarinda. Itu cukup unik, mereka sampai di sana H-2 pertandingan, punya lebih banyak waktu buat recovery, sedangkan Persija yang statusnya sebagai tim tuan rumah nyampe di sana H-1, paginya nyampe, malamnya langsung official training, besoknya main. Entah apa alasan pastinya, tapi bisa dibilang sedikitnya hal ini tentu mempengaruhi kualitas para pemain di lapangan, karena kekalahan Persija di laga ini pasti sedikitnya dipengaruhi sama kualitas recovery mereka yang gak sebagus para pemain Persib Bandung. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang pertandingan, sebenarnya Persija bisa lebih mendominasi. Mereka menerapkan permainan pressing tinggi dan gak membiarkan para pemain Persib secara leluasa menguasai bola. Dan Persib sebenarnya cukup kesulitan, khususnya di awal pertandingan. Tapi hebatnya Persib adalah mereka bisa menampilkan permainan yang sangat efektif. Untuk gol pertama Persija sebenarnya agak kontroversi karena situasinya Persib gak sepenuhnya siap dikarenakan Teja Paku Alam mengalami cedera, tapi sayangnya wasit gak memberhentikan pertandingan. Padahal seharusnya jika ada kiper yang cedera, wasit harusnya memberikan prioritas untuk menjeda pertandingan. Apalagi situasinya serangan Persija sempat reset, maka ini keputusan yang sangat aneh dari wasit asal Uzbekistan. Dan dikarenakan wasit gak memberhentikan pertandingan, maka apa yang dilakukan Persija dengan meneruskan hingga mencetak gol itu juga gak salah. Cuma yang jadi masalahnya agak kurang fair play aja. Tapi hebatnya lagi, walaupun sempat tertinggal, Persib lagi-lagi menunjukkan mentalitas yang sangat luar biasa. Walaupun ada dalam tekanan, tapi Persib bisa tetap bermain dengan fokus dan efektif. 2 gol dari Adam Alis itu bukan sebuah kebetulan, melainkan itu adalah kejeniusan taktik dari Boyan Hodak. Dia tahu bahwa Tom Haye bakal mendapat pengawalan ketat dari 2 pivot Persija, begitupun Andrew Yung yang mendapat pengawalan dari Rido maupun Paulo Ricardo. Makanya di sini Boyan Hodak memainkan Adam Alis untuk memanfaatkan kelengahan Persija yang terlalu fokus mengawal Tom Haye serta Andrew Yung. Dan taktik tersebut terbukti berhasil. Para pemain Persija lupa bahwa ada satu pemain Persib yang punya eksplosivitas dan kemampuan finishing tinggi, yaitu Adam Alis. Dan Adam Alis bisa menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Benar-benar taktik yang sangat jenius dan gua sangat angkat topi buat Boyan Hodak.
Dan seperti yang tadi kita bilang di awal, bahwa kemenangan ini bukan cuma bikin Persib dapat 3 poin, tapi ada banyak hal yang mereka dapatkan dari kemenangan ini. Pertama, ini jadi penegasan terkait mentalitas yang mereka miliki. Walaupun dari segi permainan, Persib Bandung gak benar-benar menampilkan permainan yang enak untuk dinikmati, tapi kalau dari segi mental, Persib Bandung itu benar-benar luar biasa. Mereka di laga ini menghadapi tekanan yang gak mudah loh. Mereka harus menghadapi lebih banyak tekanan. Mereka ada tekanan untuk mengamankan posisi puncak klasemen, tekanan main di kandang lawan, tekanan harus main jauh di Samarinda. Itu semuanya jelas jadi tekanan yang cukup menyulitkan mereka. Sebelum laga ini dimulai, rasanya kita sama sekali gak bisa nebak siapa yang bisa mendapatkan kemenangan. Karena kalau dari segi kualitas, kedua tim sama-sama punya kualitas yang kurang lebih sama. Mereka punya signature play dan mereka punya caranya masing-masing buat meraih kemenangan. Maka berkali-kali kita bilang bahwa yang menentukan menang dan kalahnya di pertandingan derby kayak gini bukan cuma kualitas permainan di lapangan, tapi juga mental. Dan Persib Bandung faktanya berhasil unggul dari segi mentalitas. Caranya mereka menghadapi tekanan, caranya mereka membalikkan tekanan yang mereka dapatkan, itu semuanya dilakukan dengan sangat luar biasa. Kalau mental Persib gak kuat, rasanya mereka gak akan bisa mendapatkan kemenangan di laga ini. Sedangkan buat Persija, walaupun di beberapa laga terakhir sebenarnya mental mereka cukup membaik, setelah sebelumnya mereka selalu ada masalah terkait mental, pengendalian emosi, itu sebenarnya udah sempat terkendali dengan baik. Tapi entah kenapa, kalau lawan Persib, pengendalian mental serta emosi itu gak benar-benar terlaksana dengan baik. Atau mungkin karena tekanannya lebih tinggi kali ya, dan memang mental Persib ada di atas mereka. Alhasil itu juga yang sedikitnya pasti berpengaruh terhadap mental serta emosi yang harusnya mereka kendalikan. Tapi yang jelas, dengan kemenangan ini tentunya menjadi simbol dominasi mentalitas Persib Bandung. Rasanya kemenangan ini semakin menegaskan bahwa Persib benar-benar punya mentalitas yang sangat baik. Yang tentu hal ini gak lepas dari peran sang pelatih kepala Boyan Hodak. Kalau Boyan Hodak gak punya karakter yang keras, tegas, mungkin Persib gak akan bisa sekuat ini. Tapi karena karakter serta pengendalian psikologis Boyan Hodak yang benar-benar luar biasa, maka itu memang jadi faktor utama yang bikin mentalitas skuad Persib Bandung bisa sekuat sekarang. Kemudian yang kedua adalah tentang rekor pertemuan kedua tim. Dengan hasil ini jelas bikin Persib benar-benar ada di atas angin. Kedikdayaan Persib saat ini jelas bikin mereka jauh lebih unggul daripada Persija Jakarta. Khususnya dalam 3 musim terakhir. Bayangin, 3 musim loh. 3 musim itu bukan waktu yang sebentar. Tapi Persija gak pernah bisa mendapatkan kemenangan atas Persib, baik itu di kandang maupun tandang. 2 musim sebelumnya masih mending. Mereka masih bisa nahan imbang Persib ketika main di kandang. Tapi di musim ini benar-benar Persija kalah telak. Mereka selalu kalah dan gak bisa menang dari Persib Bandung. Padahal di musim ini Persija udah meningkatkan kualitas skuadnya dengan transfer yang bisa dibilang mewah. Mereka kolaborasi dengan Pemprov Jakarta, banyak datengin pemain berkualitas, tapi hasilnya ternyata mereka masih belum bisa mengungguli Persib Bandung. Dan atas hasil ini, maka Persib resmi mendominasi head-to-head kedua tim dalam 3 musim terakhir. Mereka berhasil mendapatkan 4 kali menang dan 2 kali imbang. Rekor yang sangat bagus, yang sangat luar biasa. Aktor utamanya jelas siapa lagi kalau bukan Boyan Hodak. Boyan Hodak masterclass itu benar-benar kalimat yang nyata. Persija udah 3 kali ganti pelatih, tapi ketiga pelatih ini semuanya nggak ada yang bisa ngalahin Boyan Hodak. Maka udah gak ada alasan lagi buat kita gak bilang Boyan Hodak sebagai history maker. Selain dia bisa mendapatkan sejarah dengan memberikan gelar juara buat Persib, tapi dia juga bisa membuat Persib Bandung menjaga marwahnya ketika menghadapi sang rival Persija Jakarta. Dan yang ketiga, ini yang paling penting dari semuanya, yaitu peluang juara Persib Bandung. Bisa dibilang dengan kemenangan ini, walaupun yang didapatkan Persib itu cuma 3 poin, tapi yang terasa justru lebih dari itu. Karena dengan kemenangan ini, seolah persentase mereka buat jadi juara benar-benar meningkat berkali-kali lipat. Bisa dibilang persentase mereka buat juara sekarang mencapai angka 80%. Sebenarnya, gua justru optimis banget dengan kemenangan ini bahwa Persib bakal jadi juara. Tapi karena masih ada 2 pertandingan lagi, jadi kita kasih 80% lah. Kenapa peluangnya bisa sebesar itu? Karena bisa dibilang sisa 2 lawan ini kualitas serta tantangannya gak seberat Persija. Mereka sekarang tinggal menghadapi PSM Makassar away dan Persijap Jepara home. Harusnya di atas kertas Persib bisa menang melawan kedua tim tersebut. Dengan modal kemenangan mereka di Samarinda lawan Persija, gak ada alasan buat Persib imbang apalagi kalah di 2 laga tersebut. Maka dengan situasi ini, jelas peluang Persib buat jadi juara sangat besar. Apapun hasil yang Borneo dapatkan, asalkan Persib bisa sapu bersih kemenangan, maka Persib bisa jadi juara.
Sedangkan di sisi lain, peluang juara Persija Jakarta sekarang resmi sirna. Bukan hanya juara, tapi juga kesempatan untuk mereka tampil di Asia resmi tertutup. Ini unik banget, karena mereka gagal juara dan gagal ke Asia itu di tangan Persib Bandung. Persib benar-benar jadi mimpi buruk Persija di musim ini karena dengan koleksi poin mereka yang hanya 65 poin, sedangkan Persib sekarang 75 poin dan di posisi 2 ada Borneo dengan 72 poin, maka dengan 2 laga sisa dengan 6 poin yang tersedia, jelas Persija gak akan bisa menyalip poin dari Persib Bandung maupun Borneo FC. Artinya sekarang Persija resmi finish di peringkat 3 klasemen. Mereka juga melanjutkan puasa gelarnya sejak tahun 2018. Selama 8 tahun berturut-turut, mereka belum pernah lagi mencicipi gelar juara Liga Indonesia. Jadi itu penjelasan tentang laga derby Indonesia Persija Jakarta versus Persib Bandung. Mari kita ucapkan selamat buat Persib Bandung, selamat atas kemenangannya, dan nice try buat Persija Jakarta. Sekarang kalau pendapat kalian gimana tentang kemenangan Persib ini? Tulis di kolom komentar. Gua rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Terima kasih, gua Zidane Fatoni. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!